Your Excellency, Mrs. Vidya Rizky Pratiwi, SPDMM, as the speaker and also the moderator today. The Honorable All Supervisor of SCSG, SMADA English Study Community, SMA Negeri 2 Sitam, and the unforgettable all my beloved brothers and sisters. Okay, so today, together we will do one of our weekly programs on Monday, weekly meeting. This program had been stopped for weeks because of the pandemic, but today we will do something different. The thing, belajar bahasa Inggris di era pandemi COVID-19. So for now, we're gonna try something new. Weekly meeting will be implemented online until the social distancing over. And without any further ado, let's start this program. Okay, everyone. Let's hear the words from the leader of SMADA English Study Community Board, Amanda Dipa Salsabila. Time is yours. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to say to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who always given us health, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without any trouble at all. Secondly, may salawat and salam for our Prophet Muhammad SAW, who always gives the goodness in the world. Thirdly, I'd like to say thank you for the MC and all of the people in here who has given me an opportunity so that I can speak in front of you all. Well, I would like to say welcome to online meeting 2021. And I want to say thank you so much for all the participants, especially for the SCSC members. And once again, I want to say thank you so much for attending this event. It is a great honor to celebrate this event for us. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. And for the second speakers is Mr. Rahmat as the representative of Headmaster Senior High School Tusita. Time is yours. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, everyone. Good afternoon. First of all, let's say thanks to our God, the Almighty, who has given us everything without obeying us, who put this in us so this world so we can meet here in happy situation and little bit good condition. Secondly, my salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has taught us how to love our religion, to obey our parents, and to respect our teacher. Thirdly, thank you for your time and then the golden chance for this afternoon. I'm the representative of the principal of Senior High School Tusidrap, because Mr. Dr. Andes Haji Mursalim MC is on the way right now to go to Makassar. So he asked him to open this meeting for afternoon. The Honorable Miss Vidya as the speaker today. Mr. Vidya want to deliver speech about belajar bahasa Inggris di masa pandemi. Jadi nanti anak-anakku ini karena ini adalah juga program kerjanya, nanti dia berbagi tips lah dengan dia. Ini objeknya berbeda, kamu bisa gali. Dia perempuan tapi hebat. Dia sekarang kandidat doktor di UNN. Jadi kamu bisa dapat informasi nanti gimana caranya dapat beasiswa, gimana bahasa Inggris itu bisa membuat kita go around. Nanti kamu bisa tanya-tanya, berdiskusi. Saya kira itu saja, dan saya berharap semua anggota SCSC ini mungkin ada juga ya yang bukan anggota SCSC yang ikut di kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik kegiatannya. Tanpa panjang lebar lagi, langsung saja dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara online meeting pada sore hari ini saya buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tepuk tangannya dulu supaya biar lebih semangat. Terima kasih. Thank you very much, Mr. Rahmat. And I would like to introduce you to our talented speaker and Mrs. Vidya
Rizky Pratiwi, SPDMM. For your information, she was born in Bulukumba, August 20th, 1988. She's a vacation ST MTK Bina Aditana. She was live in Cumi LR 1, number 15, Bulukumba, South Sulawesi, Indonesia. She had nationality Indonesian and sex female. Material status married. Husband Asrul Trinansyah SPD, and have a children as Arya Satya Gibran Fauzan. For information too, she is an author of two previous books named Buku Jejak Pemimpi. And without any further ado, let's see the stage from Ma'am Widya Rizky Pratiwi. The golden time is yours. Well, is my voice clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, because this is raining here, so I think that the signal is not good. So, but I will try my best to speak up. Okay, I just want to ask you, should I deliver English material or I mix in Indonesia or I use Indonesia? You can use both, ma'am. Yeah. What? I have to mix. Actually, I call him Brother Mamat, Pak Rahmat ya. Saya panggilnya Kak Mamat karena dia senior saya di UNM dulu di S1. So actually, he asked me to present in this meeting yesterday maybe or today's. Baru kemarin dulu kayaknya ya. Jadi saya I'm not so clear about what should I do here. So actually, I'm really happy because there are two participants and audience in this meeting actually, and I'm really happy for that. Okay, so first of all, my honorable, the supervisor of this Mada English Study Club, is that right? Yes. Okay, thank you. Thank you very much for inviting me to come to this meeting, online meeting, and all below participants in this online meeting. Thank you very much for your coming also for this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before telling more and more, maybe before delivering our main material today, I would like to invite you all to pray to remember and to praise be target Allah who has given us the mercy and blessing to come together in this online meeting. And also salawat and taslim to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has been the leader of human being and who has brought us from Jahiliyah to this modern era so we can make some innovations for our better life. Well, I would like to say thank you very much. I repeat again, I would like to say thank you very much for inviting me to come to this online meeting, especially for my beloved brother, Kanda Rahmat Ahmad or Kak Mamat. And then for all the members of this online meeting. Okay. What should we do next? Maybe Kak Mamat has told me to deliver material about apa judulnya ya? Belajar bahasa Inggris di era pandemi atau di pusaran COVID-19. Is that right? Yes, ma'am. Okay. Actually,
Jadi I would like to speak with a mix or maybe more Indonesian language to make us more understand about the purpose of and the goal of this how to say presentation, right? So I just want we make interaction. Jadi saya tidak ingin hanya apa namanya presentasi di sini, tapi saya ingin ada interaktif antara kita ya. If you have something to ask, you may raise apa ada di sini angkat tangan atau langsung saja izin bicara ya. So we can make a discussion, okay? Yes, Okay. Maybe I have prepared how to say material maybe tadi baru saya buat ini baru sekali saya buat, mungkin it would be better to how to say mendeliver material karena banyak orang yang tidak senang hanya dengan mendengar, jadi mungkin banyak yang lebih senang dengan visual atau melihat apa namanya materi yang disajikan, oke? So I ask permission to deliver or to present or to share my material today. Okay. Yes. Could you make me become a host also? Yes. Yes, ma'am. Sorry, I couldn't share my screen. Done, ma'am. Okay. Thanks. Okay, this is mine. I'm so sorry if the signal is bad, you just say ya. Saya akan repeat again karena di sini keadaannya sedang hujan. Oke, now jadi saya mendapat undangan kalau nggak kemarin dulu oleh Kanda Mamat untuk apa namanya memberikan sedikit motivasi kepada teman-teman atau audiens yang ada di sini. Mengenai belajar bahasa Inggris di era pandemi. Jadi sebenarnya saya akan mix apa namanya materi ini bukan cuma khusus ke pandemi saja, tapi kita goalnya akan ke situ juga ya. Saya akan beri beberapa pengantar sedikit. Oke, next tak kenal maka tak sayang, mungkin I would like to repeat again apa namanya beberapa sedikit biodata saya. Karena tujuan daripada saya diundang ke sini adalah untuk memotivasi adik-adik sekalian yang ada di online meeting ini. Jadi saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya apa namanya sewaktu sekolah ataupun pengalaman-pengalaman yang berhubungan dengan organisasi bahasa Inggris. Okay. This is my IMT English Club Experiences. Jadi saya sejak SMA itu telah bergabung di klub-klub meeting bahasa Inggris. Yang pertama itu di SMA Creative English Club Semansa BK, saya sebagai ketua. Yang kedua itu English Conversation Cycle. Saya bersama Kanda Mamat juga waktu ini S1 ICC namanya. Saya sebagai kepala departemen Interest and Talent. Kemudian Bulukumba English Meeting Club, saya dirikan sendiri ya. Saya sebagai founder di sini, saya inisiasi pendirian Bulukumba English Meeting Club. Sampai sekarang masih berdiri. Mudah-mudahan nanti kita bisa agendakan untuk kolaborasi ya. Meeting dengan apa namanya Semada English Club ini dengan BMC boleh. Sampai sekarang saya sebagai presiden. Jadi sudah 9 tahun. Kemudian saya juga sebagai wakil ketua Rumah Produktif Indonesia English School sampai saat ini. Nah, educational background, S1 saya di State University of Makassar, my master degree Muslim University of Indonesia, and then my doctoral degree in State University of Makassar. Jadi alhamdulillah saya sudah, kalau misalkan di S1 kalau kita sudah ujian tutup berarti sudah
kita sudah yudisium ya, sudah insya Allah bulan 2 ini sebenarnya saya sudah dapat gelar doktornya, tapi insya Allah bulan 2 akan dipromosikan. Next, short course, saya pernah ke University of Macau di China tahun 2018 dan the University of Newcastle di Australia 2019. Jadi itu semua beasiswa ya. Saya ke luar negeri tidak menggunakan uang sendiri, tetapi beasiswa dari pemerintah. Kalau teman-teman atau adik-adik sebentar akan bertanya, boleh, silahkan. Nah, di sini juga di State University of Makassar, saya memperoleh beasiswa, jadi saya tidak keluar uang sedikit pun untuk melanjutkan studi saya, karena studi untuk S3 itu sangat mahal. Biaya ininya saja untuk SPP-nya itu 15 juta, belum biaya-biaya yang lain ya. Oke. Sekarang I'm also the lecturer in STIMIC Bina Adinata. Ini bacanya STIMIC ya, adik ya, Nurul. Oke, ini STIMIC, sekolah tinggi. Sorry, ma'am. Yes, don't worry. Sekolah tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Bina Adinata, saya mengajar bahasa Inggris di sekolah ini, sekolah tinggi setara universitas, tapi namanya sekolah tinggi. Dan saya juga mengajar di Politeknik Media Kreatif Makassar, Polimedia. Saya adalah baru-baru ini telah meluncurkan buku judulnya Jejak Sang Pemimpi, yang ada di sini nih, ada gambarnya, cerita dari Kampung Inggris Pare. Nah, saat ini sedang on proses juga English for computer communication skill in ICT. Saya sedang nulis ini. Kemudian ini adalah buku ontologi, buku rame-rame Impact of COVID-19 on Global Society, dan Language Teaching Theories, Approaches, Methods, and Technique. Surat untuk yang tercinta ini semua adalah buku antologi. Jadi ada yang buku solo, ada buku rame-rame. Buku rame-rame namanya buku antologi. Oke, next. Sudah ya untuk untuk identitas. Oke. Sekarang kita lihat, pentingkah bahasa Inggris itu menurut kalian? I want you to answer all. Please unmute your microphone. Gimana? Penting tidak bahasa Inggris untuk kita? Penting. Penting ya? Penting. Ada yang bilang tidak penting? Penting. Penting ya? Semua bilang ya. Yuk, mana yuk suaranya, semangatnya semua mana? Di sini ada berapa orang? Partisipan ada berapa nih? Partisipan ada 60, saya lihat suaranya cuma ada 3. Ayo, penting tidak bahasa Inggris? Penting. Saya nanya sekali lagi, bahasa Inggris penting tidak? Penting. Oke, penting ya, bahasa Inggris penting. Karena kita sepakat bahwa bahasa Inggris itu penting, maka materi akan saya lanjutkan. Kalau misalkan teman-teman atau adik-adik mengatakan bahwa bahasa Inggris tidak penting, berarti materi ini tidak usah kita lanjutkan. Oke, sepakat ya? Ya. Sepakat. Yes, ma'am. Oke. Nah, ini saya jabarkan dulu bahwa belajar bahasa Inggris adalah langkah yang penting untuk semua tujuan. Pasar kerja global bahkan telah menciptakan posisi penting untuk orang dwibahasa. Dwibahasa maksudnya kita punya modal bahasa nasional kita juga bahasa Inggris, setidaknya dwibahasa, boleh lebih dari 2, bisa bahasa Mandarin, bahasa Jerman, dan sebagainya. Jadi bahasa adalah sumber utama komunikasi kita, oleh karena itu mengenal dan menguasai bahasa, khususnya bahasa Inggris, sangat penting saat ini. Ini ada saya kutip dalam buku saya yang berjudul Jejak Sang Pemimpi tadi. Oke. Nah, let's see. Learn English. Karena kalian mengatakan bahwa bahasa Inggris itu penting, saya ingin bertanya, ada yang bisa jawab, what is the importance of learning English? What is the importance of learning English? Siapa yang bisa jawab? Kan bahasa Inggris itu bahasa global, jadi menurut saya supaya lebih mudah komunikasinya dengan orang luar, jadi bahasa Inggris itu dianggap penting. Gimana? Aduh, sinyalnya jelek.
supaya lebih mudah berkomunikasi dengan orang luar. Jadi bahasa Inggris itu penting. Karena bahasa Inggris itu kan bahasa universal. Yes. Suara saya terdengar? Iya, Yes, ma'am. terdengar. Clear. Di sini sedang hujan ya, jadi sinyalnya agak jelek. Tadi siapa yang ngomong? Karena bahasa Inggris kan bahasa universal atau bahasa global. Jadi menurut saya penting buat dipelajari. Oke, penting buat dipelajari karena bahasa global ya. Ya. So, karena bahasa Inggris bahasa global, kita bisa ngapain dengan bahasa Inggris? Bisa Communicate. komunikasi. Saya bisa berkomunikasi di berbagai negara. Bisa berkomunikasi di berbagai negara. Wait. Oke, maaf ya ada sedikit gangguan. Oke, jadi kita lihat gambarnya ya, Learn English. Gambarnya ini ada apa? Ada yang bisa menceritakan nih, banyak sekali nih. Ini adalah tempat-tempat yang akan kita kunjungi di belahan dunia ketika kita menguasai bahasa Inggris. Oke, let me show you. Ini nih semua nih. Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris? Yang pertama, menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan gimana maksudnya? Sekarang di dunia modern itu, everything is written in English. Semuanya atau segala sesuatu itu ditulis dalam bahasa Inggris, khususnya informasi atau pengetahuan yang penting-penting. Ya, jadi konten-konten yang berbobot itu disajikan dalam bahasa Inggris dan kita bisa akses melalui website ya. Jadi menambah pengetahuan tentu saja khususnya dari orang-orang luar negeri. Kemudian masa depan yang lebih cerah gimana nih masa depan yang lebih cerah? Nah, dengan menguasai bahasa Inggris maka akan terbuka kesempatan kerja yang lebih bagus, sekolah yang lebih menjanjikan. Kenapa? Karena ketika kita ingin melamar kerja sekarang itu, the first thing that you have to realize that you have to know English for a job interview. Jadi untuk job interview itu kalian harus menguasai bahasa Inggris. Yang kedua, if you wanna get scholarship, especially to go to abroad atau ingin mendapat ingin lanjut kuliah itu biasanya ada persyaratan TOEFL. Apalagi ke luar negeri, jangan harap bisa lolos ketika kalian tidak menguasai bahasa Inggris khususnya nilai atau IELTS ya. Kemudian profesi yang bergengsi dengan mengetahui bahasa Inggris ada banyak profesi yang tersedia, misalkan menjadi guru bahasa Inggris, kemudian menjadi penerjemah, kemudian menjadi menjadi guide, tour guide. Sekarang itu masih kurang loh. Kemudian menjadi dosen bahasa Inggris itu semua pekerjaan yang mulia. Jadi kayak tour guide itu kita bisa melakukan apa saja. Kemudian aman jika berpergian ke luar negeri. Ini tentu saja ya yang sudah kalian jelaskan tadi, kita aman berpergian ke luar negeri karena kenapa? Misalkan kita mau ke ke Korea ya, ke Korea. Kalaupun misalkan kita berbahasa dengan orang di sana, walaupun di sana bukan bahasa sama dengan kita, posisi bahasa Inggris bukan sebagai bahasa native kita, orang Korea pasti ada yang tahu bahasa Inggris. Jadi kita aman bepergian ke luar negeri. Next, menambah networking international. Jadi teman kita bukan hanya Indonesia, wah. Zaman sekarang, zaman teknologi, teman kita hanya orang-orang sidrap. Wow, kasihan sekali ya. Nah, jadi kita harus mulai memperluas jaringan setidaknya ke luar negeri. Apalagi sekarang ada Facebook, ada apa. Itu adalah salah satu cara kita untuk belajar bahasa Inggris. Kita chatting dengan orang-orang luar negeri. Kemudian meningkatkan status sosial. Apalagi kita yang tinggal di kabupaten nih, kita mengetahui bahasa Inggris itu pasti nilai jual kita atau status sosial kita lebih tinggi. Misalkan, saya nervous banget nih, mau tampil sebentar, kita nervous banget. Sekarang orang sudah jarang bilang grogi ya, lebih pilih kata nervous daripada grogi. Kenapa? Karena nervous itu lebih
status sosialnya lebih tinggi. By the way mau kemana? By the way mau di mana? Gitu kan? Bukan ngomong-ngomong mau kemana? Orang itu sekarang lebih ini ya, walaupun mau kemana itu adalah bukan bahasa standar Indonesia yang baku, tapi kata by the way-nya itu tidak hilang. Apalagi kalau kita sedang sama pacar, pasti kita mau yang keren-keren dikit lah, terlihat di depan pacar. Kita mix dengan bahasa Inggris, itu namanya meningkatkan status sosial. Mudah mempelajari bahasa lainnya. When we master English, I think that this is the best way to learn another language. Adalah jembatan untuk menguasai bahasa lain. Oke, sampai di sini you get a point? Yes, ma'am. Oke. We continue. Nah, yang jadi masalah ini, saya sebagai guru atau orang yang pernah merasakan bersekolah itu sangat tahu betul kondisi ini. Saya yakin deh teman-teman atau adik-adik sekalian merasakan ini di sekolah atau ada yang pernah melakukan ini ketika misalkan Bapak Rahmat sedang menjelaskan di depan, mungkin ada yang sedang main HP, ada yang cerita sama temannya, apalagi kalau jam-jam siang, kita pelajari pada saat siang, jam-jam ngantuk ya kan. Nah ini, what happen ini? Ada apa ini? Ada yang main HP, kemudian ada yang sedang tidur. Nah ini ada orang yang lagi mengerjakan tugas nih, pegang kepala, ya kan? Pegang kepala itu tandanya dia lagi stres, lagi bingung, lagi pusing, lagi nggak tahu ya. Nah ini kondisi real ini. Kalau yang ini bagian kanan ini hanya ilustrasi yang saya dapat di internet tadi, tapi kondisinya kita juga seperti ini. Ini ada di luar negeri. Kalau ini di kita ini, kita baju sekolah nih di dalam, kemudian model bangkunya seperti ini. Kemudian lagi jenuh-jenuhnya belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang pertanyaannya adalah what happened? Ada yang bisa memberikan satu penjelasan kira-kira kenapa sih kalian atau teman kalian bisa seperti ini biasanya di sekolah? Pasti ada jam pelajaran bahasa Inggris. Banyak orang yang bilang bahwa bahasa Inggris itu adalah mata pelajaran yang paling dibenci orang. Gimana dong kalau kejadiannya seperti ini? Ada yang bisa jelaskan kenapa sih bisa sampai seperti ini? Saya mau tahu nih, saya kan guru ya. Saya mau tahu dari sudut pandangnya siswa kenapa sih bisa seperti ini? Kalau misalkan kita lagi ngajar di depan, siswa di bawah ada yang cerita, ada yang main HP, ada apa sebenarnya? Apakah pelajarannya itu membosankan atau gurunya yang membosankan atau sulit atau apa seperti apa? Boleh dong komentarnya dong. Kebanyakan karena banyak yang berspekulasi bahwa bahasa Inggris itu susah untuk dipelajari, sama pelajaran yang membosankan. Saya berpendapat bahwa kalau bahasa Inggris itu agak susah dipelajari karena ada 3 anunya. Pertama, lain bahasa. Kedua, lain dibaca, lain lain arti dan lain sebutannya. Bacaannya. Oke, ada lagi? Lain arti. Itu artinya bahasa tipu-tipu ya? Bahasa penipuan berarti ya? Bahasa penipuan. Ada yang bilang bahasa Inggris itu bahasa penipuan. Lain tulisannya, lain bacanya. Oke, ada lagi yang bisa kasih komentar kenapa sih kalian seperti itu? Ada apa? Mana dong? Kira-kira selain itu ada lagi? Pola pikirnya diskriminasi antar siswa. Apa? Diskriminasi antar siswa yang tidak dapat berbahasa Inggris dan dengan tidak dapat berbahasa Inggris. Oke. Yang membuat niat seorang siswa menjadi turun. Oke, diskriminasi antara siswa ya. Berarti ada gap atau ada kesenjangan ya? Ya. Oke, ada lagi? Udah ya?
Gimana cara Bapak guru atau Ibu guru ngajar, gimana, asik nggak? Kadang ada yang asik, ada yang enggak. Kadang ada yang asik, ada yang enggak. Kalau Pak Rahmat gimana? Asik. Ayo bilang nggak asik, ayo. Asik ya. Oke. Berarti ada yang asik, ada yang nggak asik. Itu catatan juga buat buat Bapak guru. Untuk disampaikan ke guru lain bahwa ternyata ada guru yang mengajarnya asik dan ada juga yang tidak asik. Nah, terlepas dari cara mengajar guru asik dan tidak asik, sebenarnya kunci daripada suksesnya orang belajar bahasa Inggris itu terletak sama diri kita sendiri. Sama diri kita sendiri dong. Kenapa? Sama diri kita sendiri. Karena kalau nggak kenapa? Karena kalau tidak ingat. Aduh, gimana? Kurangnya Kenapa? Niat dan semangat diperlukan untuk belajar sesuatu. Nah, oke. Walaupun metode Bapak guru, Ibu guru, lingkungan yang bagus pun kalau tidak dari diri kita sendiri, itu tidak akan berhasil. Jadi kunci daripada kesuksesan itu ada pada diri kita sendiri. Yang memenangkan sebenarnya itu ada pada diri kita sendiri. Motivasi ya, motivasi untuk belajar. Nah, walaupun misalkan nih Pak Rahmat nih setengah mati nih, metodenya sangat bagus. Saya yakin saya panggilnya Kanda Mamat ya. Kanda Mamat itu walaupun saya yakin sekali dia cara ngajarnya itu bagus karena memang dia panutan kami waktu di waktu kampus dulu. Saya jadi saksi deh kalau dia memang cara mengajar atau cara mendekati siswa itu sangat bagus sekali. Jadi walaupun misalkan Kanda Mamat dengan susah payah mengajak kalian untuk ayo ada teknik ini jarang dilakukan oleh semua guru bahasa Inggris untuk mengaktifkan klub meeting sekolahnya seperti ini. Ini luar biasa sekali. Karena guru itu ada yang cuek-cuek saja, yang penting gimana kamu. Saya sudah berusaha gimana dari siswanya sendiri, terserah mau gimana. Tapi Kanda Mamat ini mengaktifkan klub meetingnya itu sangat luar biasa dan tidak gampang untuk memanggil atau menghadirkan audiens sebanyak 60 siswa itu. Nah, berarti caranya Kanda Mamat itu bisa mendekati kalian pendekatan emosionalnya itu sangat bagus kepada kalian. Nah, tergantung kalian lagi, walaupun cara atau metodenya Pak Mamat itu sudah sangat bagus, sudah didekati seperti ini, difasilitasi seperti ini, tergantung dari kalian. Kalau kalian tidak mau, berarti tidak akan jadi kan seperti itu. Jadi tergantung dari diri kita sendiri. Benar bahwa kadang di sekolah saya kemarin melakukan penelitian di Kampung Inggris Pare itu, saya menanyakan kepada siswa, kenapa sih kalian pada kesini? Kenapa nggak belajar di sekolah atau di di kursusan yang ada di misalkan di sekolah di kota-kota kalian, kalian saja tidak usah ke sini jauh-jauh kan, ada yang dari Sulawesi, ada dari Makassar, dari Sidrap juga ada, dari Bulukumba ada. Kenapa pada ngumpul di Pare? Ya itu dia. Yang pertama itu jumlah pelajaran bahasa Inggris di sekolah itu kan cuma berapa jam, Kak Mamat, kalau boleh tahu? Dalam seminggu ada berapa? 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan ya, berarti cuma 4 jam. Cuma 4 jam. Sedangkan di Kampung Inggris Pare misalkan kita belajar 24 jam. Ada yang pernah ke Pare kan? Ya. Oke, yang pernah ke Pare pasti tahu situasi di sana. Di sana itu 24 jam kali 1 minggu ada 7 hari. Walaupun Sabtu Minggu biasanya libur di tempat kursusannya, tetapi di camp tetap belajar lagi, tetap berbahasa Inggris lagi. Jadi bayangkan jika kita belajar 2 kali 4 jam, 2 kali 2 hari atau 4 jam
di sekolah dibandingkan dengan 24 jam kali 7. Itu hanya satu contoh kecil ya. Jadi intensitas belajar bahasa Inggris di sekolah itu sangat minim. Terus yang kedua, ada gap antara siswa yang pintar dan siswa yang bodoh. Misalkan ya, tanda kutip bodoh atau yang dianggap tidak mampu. Ada juga guru juga kadang membeda-bedakan, ini catatan juga buat para guru kita, bahwa kadang guru yang membedakan siswa antara siswa yang bagus dengan tidak itu akan mempengaruhi psikologi anak-anak dalam belajar bahasa Inggris, dalam mencintai bahasa Inggris. Kemudian apa metode guru? Metode guru banyak sekali metode guru itu yang membosankan. Kadang kita datang di kelas, cuman tugasnya apa? Datang, diam, duduk, dengar, dan apa lagi? Nggak ada hasil kan? Song. Datang, duduk, diam, dengar aja, song. Yang menjelaskan guru setengah mati. Guru berpote-pote, begini. Kita tidak ada. Tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi. Dan kurangnya partner, tidak ada partner kita ya. Makanya kalian sangat bahagia sekali atau harusnya berbangga hati untuk bisa bergabung di club meeting ini, karena kalian punya partner yang sama-sama interest atau tertarik belajar bahasa Inggris. Yang sialnya ketika teman akrab kita atau teman jalan kita itu tidak senang berbahasa Inggris atau bahkan menertawakan kita ketika kita ingin maju dalam hal bahasa Inggris. Jadi carilah kawan yang juga mendukung keinginan kalian untuk berbahasa Inggris, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Kemudian kita cari lagi nih, apalagi. Nah, ketika misalkan di luar daripada situasi tersebut, kita sudah ingin nih belajar bahasa Inggris nih. Saya mau belajar bahasa Inggris, semua pada datang misalkan belajar bahasa Inggris. Kita dapat lagi kendala. Nah, saat ini kita di untuk bencana coronavirus sejak 2020. Nah, apa yang harus kita lakukan? What should we do? Now, apa yang harus kita lakukan? Nah, kata Ibu Guru Cantik ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus kreatif ya sekarang di zaman ini, apalagi sekolah kita kan sudah kita tidak face to face lagi. Jadi selain gurunya kreatif, siswa itu kadang gini ya, kadang seperti mahasiswa saya mau mau melaksanakan pembelajaran, saya minta Zoom, tapi mereka tidak mau. Alasannya apa? Jaringan Bu. Tidak ada kuota Bu. Nah, itu salah satu yang membuat kalian tidak bisa sukses. Sudah dikasih kuota belajar, masih bilang lagi tidak ada kuota. Sudah ketahuan ada kuota belajar, masih bilang lagi di sini tidak ada jaringan, lagi di desa gini-gini. Banyak memang alasannya. Itulah yang membuat kalian tidak bisa sukses. Ya, karena banyak alasan. Nah, selain kita menuntut selain kita menuntut untuk guru kita kreatif dalam mengajar, kita juga harus kreatif dong. Masa cuman guru, kasihan kan guru selalu disalahkan atas ketidakberhasilan siswa atau nilai siswa yang jelek ketika musim pandemi ini. Yang disalahkan pasti guru. Gurunya nih kurang kreatif nih gurunya. Tidak bisa tidak bisa memfungsikan fasilitas yang ada, tidak bisa gaptek atau sebagainya. Jadi cenderung itu siswa menyalahkan guru. Orang tua juga, ini gurunya bagaimana ini, begini. Padahal apa? Anaknya juga harusnya. Jadi ada kerjasama yang bagus antara guru dengan siswa itu sendiri. Nah, kata Guru Cantik adalah jangan menganggap bahasa Inggris itu sebagai beban. Kalian menganggap mungkin yang bilang tadi lain artinya, lain dibaca, lain artinya, apalagi bahasa Inggris itu lain dibaca, lain tulisan, lain dibaca, bahasa Inggris itu susah. Kemudian apalagi?
Ayo sebutkan lagi. Semua yang jelek-jelek tentang bahasa Inggris, ayo. Pengucapannya, apa lagi? Sebutkan semua yang jelek-jelek tentang bahasa Inggris. Lain bahasa, lain arti, lain tulisan. Oke, apa lagi? Banyak grammarnya. Banyak grammarnya, apa lagi? Banyak rumusnya. Banyak rumus ya, banyak grammar sama. Berarti ini di mata kalian bahasa Inggris ini jelek sekali Miko dong. Tidak ada nih baik-baiknya mungkin. Ya, bahasa Inggris ini seakan-akan dianaktirikan dengan pelajaran apa yang kalian sukai? Pelajaran kesenian mungkin, kebudayaan, apa seni dan budaya, atau belajar apa di sekolah. Itu bahasa Inggris sudah dianaktirikan sekarang. Padahal apa? Bahasa Inggris itu penting sekali loh. Nah, sekarang itu cuman karena kalian menganggap bahwa bahasa Inggris itu beban. Nah, sekarang itu kita berusaha untuk merubah pola pikir tersebut atau perspektif kita tentang bahasa Inggris itu harus diubah dari segala hal negatif menjadi positif. Kasihan dong kalau selalunya bahasa Inggris dikatakan bahwa bahasa Inggris itu susah. Padahal yang menjadi masalah itu bukan sebenarnya sama pelajarannya, tapi sama diri kalian. Kalian yang kurang usaha, misalkan. Kalian yang kurang bertanya, kalian yang kurang, padahal banyak sekali cara untuk agar kita bisa menguasai bahasa Inggris. Nah, jangan menganggap bahwa bahasa Inggris itu sebagai beban. Nah, sekarang mulai dari hari ini kita ubah pola pikir kita bahwa bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang sebenarnya bagus, tapi tergantung dari kita sendiri, tergantung dari motivasi kita, seperti itu ya. Nah, sekarang cara yang akan kita laksanakan sekarang adalah belajar di rumah otodidak. Jangan menggantungkan segala hal atau sumber materi dari guru. Kita harus kreatif sendiri. Jadi jangan serba apa-apa, menunggu instruksi dari guru. Oh, kerja halaman sekian, nggak bisa seperti itu dong. Oh, kerja kelompok, gini. Bikin drama sama temannya berbahasa Inggris. Jangan menunggu instruksi, tapi kita belajar di rumah secara otodidak. Kenapa? Karena guru tidak bisa memantau kita ya setiap saat. Dan untuk ini lagi, ada siswa yang bilang bahwa ketika di sekolah itu kita tidak fokus karena kita tidak hanya belajar bahasa Inggris saja ya. Ada pelajaran lain yang harus kita pelajari. Nah, maka dari itu tergantung dari diri kita bagaimana kita bisa mengatur strategi kita untuk belajar. Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu tidak membutuhkan waktu khusus karena bahasa Inggris itu adalah bahasa. Ketika kita mau mengatakan sesuatu nih sama orang nih, itu sudah yang namanya materi atau ilmu bahasa Inggris itu sebenarnya sudah bisa kita praktekkan tanpa kita sadari. Misalkan nih saya nih, saat ini anak saya usia 5 tahun ya, 5 tahun. Tetapi tanpa anak saya sadari, dia sedang sekarang dalam proses belajar bahasa Inggris. Misalkan bangun tidur saya tanya dia, "Hi, good morning, how are you today?" Itu saya ulangi tiap hari, walaupun dia misalkan tidak mengerti awalnya, tapi dia tahu konteks. Oh, ini nih tiap pagi saya ditanya good morning. Saya selalu di good morning. Lama-lama juga dia tahu konteks, atau ketika dia tidak tahu, pasti dia akan bertanya itu sebenarnya good morning artinya apa. Seperti itu. Jadi tanpa kita sadari, kita praktek. Kalau bahasa itu kita praktek. Kita tidak nulis sebenarnya kalau bahasa, kecuali ada tujuan tersendiri. Misalkan mau lulus TOEFL atau apa, baru kita belajar masalah grammar. Kalau kita hanya untuk tujuan komunikasi, tidak perlu waktu khusus untuk belajar. Yang penting kita giat ya, kita telaten. Nah, ini nih, cara kita belajar di musim pandemi boleh seperti ini. The first one is try to find out your speaking partner. Temukan teman partner berbicaramu. Jadi misalkan kayak gini, oh sudah tahu nih, misalkan kita tidak satu sekolah di Semada ya, ada yang di Semansa, tapi ada yang sering ikut meetingnya kita. Kita lihat, oh dia aktif sekali bahasa Inggris, oh motivasinya tinggi, coba deh di Japri dia, terus Japrinya apa? Kamu ajak deh dia untuk bisa bersahabat lebih ini lagi, terus kita bisa membicarakan hal-hal atau curhat-curhat tentang apa yang sedang kita lakukan atau kita alami.
dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu cara saya. Cara saya adalah mengajak orang-orang yang interest bahasa Inggris. Saya lihat dulu ya, oh kita ada dalam satu komunitas nih, club meeting. Oh dia senang bahasa Inggris, oh motivasinya tinggi. Saya harus japri dia. Setelah itu saya intens komunikasi. Saya ceritakan apa yang sedang terjadi atau apa, dengan writing boleh, voice record jauh lebih bagus karena voice record itu we practice our speaking and then we try to exercise atau practice our listening skill. Jadi selain dari speaking kita juga melatih listening karena kita ingin ada feedback dari dia juga kan berupa voice record seperti itu. Boleh juga writing, kalau kalian mau belajar writing boleh menulis chatting, tapi kalau malas lebih bagus record. Next, try to watch film atau video berbahasa Inggris. Nah, yang berbahasa Inggris ini coba deh di setting atau cari video yang ada subtitle bahasa Inggrisnya juga. So, selain kalian mendengar, mata kalian juga bisa memperhatikan subtitle. Nah, lebih bagus lagi sih sebenarnya film-film yang kalian dapat di YouTube. Ada nih poin kelima nih, YouTube konten atau English Learning web. Intinya yang bisa sebenarnya kalian save ulang untuk kalian dengarkan. Seperti sekarang nih anak saya saya sedang mengajarkan dia tentang bahasa Inggris komunikasi sehari-hari. Jadi saya arahkan dia untuk menonton video YouTube itu berbahasa Inggris, tetapi hal yang dia senangi, misalkan kartun Tom Speaking, ada itu Tom Speaking ya, yang si Tom kucing itu sedang berbahasa Inggris kalau ngomong. Nah itu kan film anak-anak ya, pasti semua anak-anak suka. Nah ketika anak-anak suka, seperti anak saya misalkan dia suka, dia akan menonton film itu berulang-ulang 10-15 kali berulang-ulang, akhirnya dia paham konteks. Jadi belajar bahasa Inggris itu jangan diartikan satu-satu seperti yang kalian tadi katakan bahwa beda tulisan, beda bacaan, beda arti. Tidak. Kita belajar bahasa Inggris sesuai konteks. Misalkan anak saya sedang menonton TV. Saya tanya, pokoknya saya selalu ulang-ulangi kata-kata itu. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Lama-lama dia nanya, what are you doing itu apa? Apa yang sedang kamu kerjakan? Terus apa jawabannya? Saya kasih tahu, I'm watching TV. Tanpa dia harus tahu bahwa kata sedang itu atau present continuous itu adalah polanya subject plus verb plus ing plus object plus komplement dan sebagainya ya. Tanpa saya jelaskan itu, lama-lama setelah dia tahu konteks dia akan mengerti. Kalau misalkan dia sudah sekolah dia akan mengerti. Oh ternyata ini yang sudah saya ketahui nih. I'm watching television berarti oh ini sedang terjadi, polanya seperti ini. Jadi kita praktis dulu, baru kita pelajari polanya seperti apa. Seperti itu ya. Jangan belajar pola dulu, terus kita praktekkan, itu agak susah. Seperti itu. Kemudian bermain game bahasa Inggris. Banyak tuh game-game bahasa Inggris. Misalkan Scrabble, Hangman, kayak apa itu melatih daya kritis juga, melatih vocabulary kita juga. Mendengarkan lagu bahasa Inggris nih, orang yang adik-adik yang senang adik-adik yang senang bernyanyi boleh nih mendengarkan lagu bahasa Inggris. Tetapi kalau saya menyarankan sih, jika kalian ingin belajar speaking lebih baik nonton film, karena film itu menceritakan kehidupan sehari-hari, sedangkan lagu itu adalah kata-katanya itu sedikit ke nada sastra dia, bahasa sastra. Jadi tingkatan bahasanya agak tinggi, ketika kita tidak mampu menalar itu agak susah. Jadi lebih bagus menonton film berbahasa Inggris, ada banyak. Next, YouTube content atau English learning website. Kalian bisa dengar podcast banyak English learning website. Nanti bisa kalian tanya ke Kanda Mamat ya. Bilang Pak, referensi untuk English learning website itu yang apa sih yang bagus? Misalkan British Council dan sebagainya. YouTube konten juga banyak loh yang mengajarkan kita bahasa Inggris. Nanti silakan cari. Nah, ini ya. Next adalah ini saya kasih tahu alurnya. Ini kemarin saya dapat dari hasil penelitian saya bahwa ketika kita ingin belajar speaking itu sebenarnya speaking itu tidak serta-merta
keluar sendiri, tetapi kita mendengar dari listening. Kita mendengar listening, ada input. Misalkan nih menonton film, misalkan mendengarkan lagu, itu namanya semua input. Atau YouTube konten itu adalah input atau masukan. Setelah itu ada input atau masukan, kita mencatat hal-hal yang tidak kita ketahui kosakatanya. Jadi jangan kita belajar dari kamus yang intinya kita harus belajar sesuai dengan konteks agar gampang ya. Jadi kalau di kamus itu dia acak-acakan. Nah, ketika kita gunakan dalam speaking sehari-hari, misalkan sudah dapat nih teman partner, ada kata-kata yang susah, silahkan dicatat. Dicatat itu bukan hanya model mencatat anak sekarang yang mungkin masih keliru, karena ketika menemukan kata-kata yang susah dia cuma mencari meaningnya atau artinya. Misalkan nih eat, eat artinya apa? Makan. Oke, makan, sudah selesai, hanya di situ. Cobalah kalian merangkai atau memformulasikan kata-kata yang susah ini ke dalam berbagai macam bentuk. Misalkan, eat itu artinya makan. Oke, that's okay. Kita cari lagi sinonimnya makan apa ya? Dalam bahasa Inggris ya, sinonimnya eat apa? Antonimnya eat apa? Kemudian apa lagi? Definisinya eat itu seperti apa? Seperti itu. Jadi kalian coba cari agar kalian bisa pahami. Jadi jangan cuma artinya saja. Kemudian kembangkan dalam kalimat. Setelah itu catatan ini, misalkan dengar lagu nih, lagi nggak tahu artinya apa, saya catat nih. Silakan dicatat. Kumpulan catatan kalian itu silakan kalian ulang-ulangi. Ulang-ulangi di sini atau mereview kembali. Kalian review, misalkan tadi ada ada pembahasan yang saya tidak tahu, silakan kalian kembali ke situ. Kalau ini bagusnya kalau misalkan di YouTube kan kita bisa ulangi ya. Tadi di menit kesekian, saya nggak ngerti di sini. Silakan kalian review, kembali ke situ lagi, atau kalian catat. Nanti kalau ada waktu luang kalian lihat kembali catatannya. Itu namanya mereview atau mengulangi. Setelah direview, you have to imitate atau meniru. Jangan cuma mereview. Kalau mereview itu kan dalam otak saja biasanya ya. Kalau meniru itu beda. Meniru itu adalah pelafalan atau pronunciation. Ada nih, tadi kata it nih. Kata it bagaimana sih sebenarnya bacanya? Coba cari di kamus Oxford atau aplikasi-aplikasi bantuan terjemahan itu kan biasa ada sounds ya. Kita dengar dia. Kemudian kita tiru, gimana sih cara bacanya, seperti itu. Setelah imitate, kita praktek atau kita aplikasikan. Nah, itu caranya. Yang penting ini kita laksanakan dengan rutin. Insya Allah kita akan bisa berbahasa Inggris. Tidak ada yang susah lagi. Nah, ini contoh daripada apa yang saya lakukan. I try to find my partner. Jadi bukan cuma orang Indonesia saja partner saya, tetapi orang yang ada di luar. Misalkan nih orang India nih, ada orang Pakistan. Terus saya gabung di grup ini. Nah, di sini RPI yang saya bilang tadi, Rumah Produktif Indonesia English School, saya sebagai head wakil ketua di sini. Jadi di sini tetapi kita tidak ada yang berbahasa Indonesia. Semuanya bahasa Inggris. Lihat nih, ada emotion tertawa. Ini kita lagi bercanda loh, tidak membahas hal-hal yang serius. Tapi kita dengan berbahasa Inggris. Jadi keren. Kalau kita mau bahasa Indonesia, kita pakai tanda titik 2. Jadi kita tahu ini lagi berbahasa Indonesia kayak gitu. Nah, di sini ini bukan cuma hanya writing, tapi kita record voice gitu. Nah di sini ini akhirnya apa? Saya komunikasi dengan teman saya. Akhirnya kita nulis buku bareng. Ini yang tadi saya tulis nih, ada sedang buku bareng, buku rame-rame. Nah ini, I receive books from publisher. Please send me your current. Jadi current your current correct postal address with pin code and mobile number. This is for your kind information. Kadang kalau saya nggak tahu artinya, saya nggak mau bilang saya nggak tahu artinya, langsung saya buka Google Translation. Karena kan kadang mereka beda juga ya. Kalau saya ngomong sama orang Indonesia, saya sudah tahu standarnya, tapi saya coba untuk berkomunikasi dengan orang luar, kadang mereka menggunakan bahasa yang lain juga. Saya cari di kamus, ini menambah pengetahuan saya, kayak gitu. Jadi ini dari hasil kita menambah networking atau jaringan, kita bisa mengembangkan yang lain nih. Misalkan nih, kita publish buku, kayak gitu. Nah ini teman saya yang ada di Malaysia nih, lagi juga. Kita
kita sering-sering berkabar informasi. I have seen this photo and video few days ago. Really, it's so kayak gini-gini semua. Jadi kita sudah bersahabat ceritanya ya, kayak gitu. Nah ini foto saya sedang di Australia, sedang di University of Newcastle. Oke, if you can dream it, believe it, you can do it ya. Silakan bermimpi setinggi-tingginya. Insya Allah mimpi itu bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi kita. Seperti itu. Ini buku saya ya. Oke, thank you very much for your nice attention. Greeting from Sang Pemimpi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya putarkan satu? Saya mau putarkan ini ya. Bisa sambil dilihat ya. Cuman 3 menit. Ini video testimoni saya tentang buku Jejak Sang Pemimpi. Oke. Wait. Di mana ya? Saya mau cek soundnya. Tunggu ya, saya cek soundnya dulu. Share sound. Share. Oke. Let me try. Cuman nggak lama kok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you very much for your time, Ms. Vidya. It's an honor to having you with us. Okay. And also, thank you for all the audience. I'm Nurrizkia Maria. As the moderator, would like to say sorry for all the mistakes that I did during the meeting. See you next week and stay safe. Mr. Rahmat? Say something? Sudah bagi info untuk sore hari ini. I'm so sorry, I'm not good. Yes, no worries. Jadi yang lain, anggota SSC yang lain, ya ini ada bekal materi lagi, ada semangat baru yang kita dapat. Ya. Jadi meskipun ada semangat, kalau tidak belajar susah juga itu. Jadi harus belajar juga. Oke, saya kembalikan ke moderator. Okay. Thank you very much for Mrs. Vidya. It's an honor to having you with us. And also thank you for all the audience. I'm Nurrizkia Maria, the moderator. Would like to say sorry for all the mistakes that I did during this meeting. And see you next week and stay safe, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.